Mereka mengagungkan hubungan mereka dengan Allah, sholat mereka, haji mereka. Tapi jamaah sekalian, di sisi yang lain mereka meremehkan hubungan mereka dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya rajin sholat, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Kelihatannya berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, tapi perbuatannya mengganggu tetangganya. Contoh, putar musik keras-keras, nggak peduli tetangganya sudah istirahat, tetangganya capek, dia ganggu tetangganya, sekampung bahkan diganggu dengan suara musiknya. Itu masih mending. Ada yang sampai blokir jalan hanya untuk acara hajatannya. Bayangkan jemaah sekalian, mengganggu orang sekampung. Apalagi kalau jalan raya, jalan umum, betapa banyak orang yang terganggu gara-gara acara hajatan dia. Dia anggap itu tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana hubungannya dengan Allah, sampai bagaimana sikapnya kepada orang tua, bagaimana sikapnya kepada anak istrinya, dia anggap tidak penting. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah melakukan kebaikan. Apabila kamu terjerumus dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosamu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis ini. Bukankah mempergauli manusia dengan cara yang baik bagian dari ketakwaan kepada Allah? Tentu, itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Tapi mengapa Rasulullah SAW sudah menyuruh kita bertakwa, masih menyuruh kita berakhlak mulia? Padahal akhlak mulia bagian dari takwa. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, karena ada sebagian orang, mereka mengira bertakwa itu hanyalah hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak pedulikan hubungan mereka dengan manusia. Dia pikir yang penting dia jaga sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Dia tidak mementingkan bagaimana keridoan orang tuanya. Padahal Nabi SAW bersabda, ridollahi fi ridol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Maka manusia yang paling berhak untuk kita berakhlak baik adalah orang tua kita sendiri, kemudian anak dan istri kita. Makin dekat hubungan kekeluargaan dengan kita, mereka makin besar haknya untuk diperlakukan secara baik. Ada sebagian orang di luar kepada tetangga, kepada rekan kerja, dia berakhlak baik, tapi di dalam rumah istrinya salah sedikit langsung dia caci maki, anaknya salah sedikit langsung tangan dan kaki melayang. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, makin dekat hubungan kekeluargaan, makin berhak untuk kita perlakukan baik, dan pahala kita makin besar, karena di dalamnya ada dua pahala: pahala berbuat baik kepadanya, dan pahala menguatkan atau menyambung hubungan kekeluargaan. Dan inilah yang disebut dengan hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu artinya hubungan dengan orang-orang yang masih punya ikatan rahmi dengan kita. Apa itu rahmi? Rahim seorang ibu, artinya dia masih punya ikatan kekeluargaan, termasuk kakak adik kita, paman bibi kita, sepupu kita. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.